lagi bersama saya Richard Smart Lubis. Saya mahasiswa Unimed tahun 2020, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan PPKN. Video kali ini yaitu tentang video pembelajaran dari mata kuliah perkembangan peserta didik, dan saya mengambil judul yaitu perkembangan bakat khusus. Di sini saya berasal dari kelas 1 di PPKN 2020 dan dosen pengampu yaitu Ibu Maisa Lubis, SPD, MPD. Lanjut ke penjelasan. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan itu adalah definisi bakat, kemampuan, dan kapasitas. Bakat adalah kemampuan bawaan yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Sedangkan kemampuan adalah daya untuk melakukan sesuatu sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kapasitas adalah kemampuan yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang apabila latihan dilakukan optimal. Dan B. Klasifikasi bakat. Yang pertama itu bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan atau potensi yang bersifat umum. Contohnya bakat intelektual. Yang B. Bakat khusus adalah kemampuan atau potensi yang bersifat khusus. Contohnya bakat akademik, sosial, dan kinestetik. Yang C itu adalah jenis-jenis bakat khusus. Di sini terbagi atas 5, yaitu yang pertama A. Bakat akademik khusus, misalnya bakat dalam angka-angka, logika, dan bahasa. Yang B. Bakat kreatif produktif, misalnya bakat menghasilkan rancangan arsitektur. Yang C yaitu bakat estetik atau seni, misalnya bakat dalam mengaransemen lagu. Yang D yaitu bakat kinestetik atau psikomotor, misalnya bakat dalam bidang sepak bola. Yang E bakat sosial, misalnya bakat dalam berkomunikasi dalam organisasi. Dan yang bagian D, ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara bakat dan prestasi. Di sini perwujudan nyata dari bakat dan kemampuan adalah prestasi, karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seorang. Tetapi perlu ditekankan bahwa bakat itu masih bersifat potensial, maka seseorang yang berbakat belum tentu mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam suatu bidang kalau tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan bakat secara maksimal. Lanjut ke penjelasan yang bagian E, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Itu terbagi atas 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Contohnya, faktor internal itu yang pertama minat, motif berprestasi, keberanian mengambil risiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan pola asuh orang tua. Yang F yaitu upaya pengembangan bakat khusus remaja dan implementasi bagi pendidikannya. Yang pertama itu mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak maupun remaja untuk mengembangkan bakat khususnya dengan mengusahakan dukungan baik psikologis maupun fisik. Yang kedua, berupaya kembangkan minat dan motif berprestasi yang tinggi di kalangan anak dan remaja, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kegigihan dan daya juang pada diri anak dan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, mengembangkan program pendidikan berdiferensi di sekolah dengan kurikulum berdiferensiasi. Sekian dari hasil penjelasan saya terhadap perkembangan bakat khusus, dan semoga bermanfaat. Dan saya